Don Herman selesai memasak. Waktunya hidangkan menu utama di atas lapangan. Untuk pertama kalinya sejak debut bersama timnas senior Indonesia, Rizky Ridho dicoret dari skuad utama, atau lebih tepatnya tidak ada nama Rizky Ridho di dalam Garuda Calling timnas Indonesia untuk FIFA ASEAN Cup 2026, di mana ini adalah turnamen resmi pertama FIFA untuk region ASEAN. Dan untuk tempatnya, kita Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah dan dua stadion telah ditetapkan, ada GBK di Jakarta dan juga Sijalak Harupat di Bandung. Ini membuktikan bahwa John Herman seakan mendeklarasikan diri bahwa di eranya tidak akan ada lagi nama-nama pemain titipan, tidak ada jaminan atau garansi nama-nama pemain bisa terus dipanggil hanya karena kepentingan. Kalau kita bicara soal Rizky Ridho, ini semua penentuannya ditentukan oleh performa para pemain di lapangan. Karena untuk Rizky Ridho sendiri, dari semua pertandingan yang sudah dilakoni oleh John Herman sebagai pelatih timnas Indonesia, jujur performa Rizky Ridho memang jauh dari ekspektasi. Tidak seperti Rizky Ridho yang biasa kita lihat. Karena ketika Bang J.I. Jazz, Justin Hubner, Calvin Verdong, dan juga Elkan Bagot tidak bisa dipanggil untuk membela skuad Garuda, otomatis jenderal lini belakang semua harapan bertumpu pada Rizky Ridho. Tetapi sayangnya Rizky Ridho tidak mampu menjawab ekspektasi tersebut karena lebih sering melakukan kesalahan dan juga blunder, sehingga tidak dipanggil kembali oleh John Herman atas dasar evaluasi tersebut. Tidak hanya di timnas, kalau kalian ngikutin BRI Super League, penampilan Rizky Ridho bersama Persija di musim kemarin itu bisa dibilang kurang ya, bisa dibilang ya underperform lah untuk Rizky Ridho itu sendiri. Tetapi kita tidak boleh menyalahkan Rizky Ridho, kita tidak punya hak untuk menjudge Rizky Ridho karena sekali lagi kita tidak bisa menuntut kesempurnaan dari manusia biasa. Harapannya sebagai supporter timnas Indonesia, semoga ini adalah wake up call untuk Rizky Ridho. Ini adalah tamparan keras untuk Rizky Ridho, di mana Rizky Ridho adalah wakil kapten kedua setelah Bang J. Semoga nanti Rizky Ridho bisa kembali menemukan performa terbaiknya bersama Persija di musim depan. Terlebih Persija akan dilatih oleh Sintayong, tangan yang sudah mengoptimalkan potensi besar yang dimiliki oleh seorang Rizky Ridho itu sendiri. Dan tidak hanya Rizky Ridho, ternyata ada nama kiper dari Persija juga, Nadeo, yang kembali tidak dipanggil karena memang ini sudah skuad Tier S, di mana skuad Tier S ini sendiri karena FIFA ASEAN Cup adalah resmi under FIFA, otomatis PSSI punya otoritas untuk memanggil semua pemainnya pun yang berlaga di Eropa, sehingga nanti FIFA ASEAN Cup ini akan menurunkan full squad utama timnas Indonesia. Ini benar-benar gokil banget ya. Nah, untuk di era yang sekarang, kita tahu bahwa timnas kita itu sudah sangat kecanduan sama pemain diaspora. Bahkan jumlah pemain diaspora itu sangat banyak banget, lebih dari 20 orang gitu kan. Bahkan di antara para pemain diaspora saja sudah ada proses seleksi yang terbaik yang akan dipanggil. Jangan heran kalau kedepannya banyak sekali nama-nama pemain diaspora yang tidak lagi ada namanya di dalam Garuda Calling. Salah satunya yang bisa kita rasakan adalah nama Rafael Struijk yang sudah tidak pernah terlihat kembali. Apalagi kalau untuk pemain muda lokal kita. Untuk para talenta lokal muda kita, ketika mereka ingin masuk ke skuad utama atau at least dipanggil oleh John Herman, mereka harus memiliki kualifikasi. Mereka harus memiliki level dan juga kualitas yang minimal setara dengan abang-abangan diaspora. Kalau bisa ya lebih baik. Terbukti satu sosok seperti Doni Tri tidak tergantikan. Berikut juga dengan Beckham Putra. Kita menunggu nanti apakah akan ada nama-nama talenta lokal yang akan bisa tetap terus dipanggil, mengingat di
AFF kemarin ada nama-nama baru seperti Rizky Eka, Brian Fatari, dan juga ada beberapa nama seperti Raihan Hanan. Semoga kalau mereka memang mampu, memang layak untuk bersanding dengan abang-abangan diaspora, mereka akan menjadi calon-calon pemain timnas masa depan kita. So, kita akan bahas tentang Garuda Calling, di mana ini sangat penting. Ini sebuah pembuktian untuk John Herman, karena John Herman tidak lagi memiliki alasan jika gagal di turnamen kali ini. Kenapa? Karena semua pemain timnas Indonesia bisa dipanggil, bisa memperkuat skuad Garuda. Sehingga secara power, ini udah full power, tidak ada alasan, tidak ada alibi, ini hasilnya harus menang. Kita bosan untuk percaya proses. Adapun kalau untuk gue pribadi, jika nanti di FIFA Asian Cup ini gagal, pembuktian terakhir atau tes terakhir itu ada di AFC untuk John Herman ya. Karena seharusnya gue tetap percaya sama John Herman. Kemarin kita gagal karena kita tidak diperkuat oleh pemain utama kita, sehingga kita lihat nanti permainan timnas yang sesungguhnya di tangan John Herman ketika dengan skuad utamanya akan seperti apa. Nah, langsung saja kita bacakan. Dari goalkeeper penjaga gawang ada dua nama yang tidak tergantikan, yaitu Martin Paes dan juga Emil Audero. Tapi ada nama baru, ini nama lama yang kembali lagi ya, yaitu ada nama Hernando gitu kan, Hernando Ari. Tapi disclaimer dulu bahwa ini adalah bocoran. Ini adalah Garuda Calling bocoran, belum resmi, belum di-announce sama official timnas Indonesianya itu sendiri, tetapi ini bocoran. Dan ini bocoran A1, ini gue rasa valid ya, ini kerangka utamanya. Bisa dibilang akurasi datanya 98% gitu kan. Nah, dari defender ternyata Nadeo kembali tidak dipanggil. Mungkin kita semua juga tahu alasannya kenapa, karena performa di kemarinnya tidak bisa di defend ya. Memang performa dari Nadeo itu bisa dibilang kurang juga, sehingga tidak kembali dipanggil. Nah, lalu untuk defender, ini kita akan bener-bener mewah banget anjir. Ada nama J.I. Jess, Elkan Bagot, Justin Hubner, Kevin Dick, Calvin Verdong, Ryan James, Nathan Zuaon, Sandy Walsh, Shane Patinama, dan juga Donitri Pamungkas. Ini lo bayangin, Bang J udah turun gunung. Calvin Verdong, pemain timnas Indonesia pertama yang mentas di UCL, bisa membela timnas Indonesia. Semoga saja ini nanti klub-klub mereka ini mengizinkan mereka untuk bisa membela timnas. Kenapa? Karena PSSI memiliki otoritas untuk memanggil mereka dan juga di defend sama FIFA. Dan FIFA memberikan kompensasi kepada klub-klub di mana pemainnya harus membela negaranya, sehingga ini ada kemungkinan bahwa mereka tetap bisa dipanggil. Itu kabar baiknya, karena gue sangat berharap ya, mungkin kita tidak ditakdirkan untuk memenangkan trofi di AFF tradisional, AFF yang ilegal, yang bodong gitu kan, yang bukan resmi, yang bukan under FIFA, lebih ke Tarkam Asia Tenggara lah gitu kan. Tetapi harapannya semoga kita membuka lembaran baru sejarah sepak bola Indonesia dengan memenangkan turnamen FIFA Asian Cup pertama ini, apalagi kita sebagai tuan rumah. Tentu saja ekspektasi boleh tinggi, tetapi kita harus meluangkan sedikit ruang untuk kecewa, karena seni mencintai timnas Indonesia adalah seni untuk berharap kemudian dibanting dengan kekecewaan gitu kan. Semoga kita belajar sehingga apapun hasilnya, lebih baik kita nothing tulus dari awal, lebih baik kita percaya proses. Selama permainan timnas bisa indah untuk dilihat, sebagai supporter ingat, nama lain dari supporter adalah pendukung. Dukung apapun yang terjadi, kritik sewajarnya, kritik yang membangun, jangan sampai ada narasi kritik atas dasar kebencian. Nah, lalu kita lanjut lagi. Kalau untuk berbicara di posisi defender, kita mungkin bisa tenang ya, karena abang-abangan diaspora mungkin bisa full squad, sehingga ya lawan Oman aja kita bisa bantai 3-0 gitu kan. Lawan Bulgaria kita cuman kalah tipis 0-1, itu pun karena kesalahan dari Kevin Dick sehingga membuahkan penalti gitu kan. Jadi at least kita bisa pede, mengingat partisipan di FIFA Asian Cup ini juga ya kebanyakan region dari Asia Tenggara gitu kan. Nah, lalu untuk midfieldernya, ternyata El Profesor masih tetap dipanggil, yaitu ada Tom Haye, ada Ivar Jenner, ada Joey Pelopasi, ada Ricky Kambuaya, ada Marcelino Ferdinand, dan juga Beckham Putra. Ini gokil banget ya. Akhirnya Ricky Kambuaya kembali. Ini memang John Herman itu sedang melakukan sebuah apa ya, evaluasi, eksperimen meracik squad, sehingga nanti
akan ada nama yang tidak dipanggil, akan ada nama-nama baru yang bisa jadi andalannya Coach John Herman itu sendiri. Dan sekali lagi Beckham Putra, gue harap Beckham Putra dimainkan, gue harap Beckham Putra jadi starting. Semoga John Herman nonton video kita guys, semoga John Herman nonton bahwa kritikan gue adalah kenapa John Herman tidak memainkan Beckham Putra. Karena setelah comeback ke Persib, masuk menit 86, menit 88 udah nyekor. Itulah kualitas dari Beckham Putra. Dimana Beckham Putra ini missing puzzle dari timnas. Tugas Beckham Putra adalah untuk dribbling, untuk menarik back lawan, membuka ruang kepada pemain-pemain timnas yang lain. Semoga Beckham Putra bisa dimainkan ya. Lalu ada nama Ricky Kambuaya. Seperti yang kita tahu, ketika Ricky Kambuaya berseragam timnas, Ricky Kambuaya tidak pernah mengecewakan kita semua. Ricky Kambuaya adalah salah satu talenta lokal kebanggaan kita. Lalu juga ada Marcelino Ferdinand ya. Semoga saja Marcelino Ferdinand sudah sembuh dari cederanya dan juga bisa diturunkan. Apalagi akan ada banyak sekali variasi serangan untuk timnas kita. Ada duet dari Marcelino, Beckham, dan juga Ole Romeni. Ini Trisula yang mematikan. Semoga saja nanti kita akan lihat variasi-variasi trio lini depan timnas kita akan seperti apa. Nah, lalu untuk forward ya atau penyerang ini udah keren banget nih. Ini kita harusnya AFC minimal semifinal, Cok. Ada Ole Romeni, ada Ragnar Uratmangun, Luke Fikri, ada Miliano Jonathan, Eliano Reisner, Michel Becker, dan Adrian Wibowo. Semoga saja Ole Romeni bisa dipanggil. Semoga saja Fortuna Sittard bisa melepas dua pemain inti mereka, yaitu Ole Romeni dan juga Justin Hubner, untuk membela timnas Indonesia. Ini keren banget. Nama yang paling bikin gue penasaran adalah Luke Fikri ya. Karena Luke Fikri itu belum debut di timnas senior. Jika Michel Becker aja sudah segacor itu, apalagi Luke Fikri yang lebih senior darinya. Dan secara performa di klubnya itu sudah sangat luar biasa. Kalau ternyata Luke Fikri bisa tampil gacor, ini kita udah tenang sih kalau di posisi depan. Apalagi jika ada Ole Romeni, Michel Becker, Luke Fikri. Kalau dulu kendala kita itu ada di striker ya, sehingga kita butuh menaturalisasi pemain yang benar-benar literally asing seperti Christian Gonzalez juga kan. Itu karena kita memang kekurangan krisis penyerang atau forward. Tetapi kali ini pemain diaspora kita banyak sekali penyerang atau striker kualitas dunia. Tetapi ada sedikit kekhawatiran, Luke Fikri harus menjalani TC, harus ngeblend dulu sama squad yang lain, harus menemukan chemistry dulu sehingga nanti, nah ini gue baru kepikiran. Ini adalah pertandingan yang penting. Kenapa? Karena ini menjadi kerangka untuk kita menghadapi AFC nanti. Ini tetap masih eksperimen ya, karena John Herman itu belum juga 1 tahun guys. Jadi belum menemukan pakem. Siapa squad atau starting 11-nya John Herman itu akan seperti apa masih belum ditentukan. Nah, semoga saja Luke Fikri langsung ngeblend. Apalagi nanti ada tandemnya, ada Michel Becker. Ini entah nanti siapa yang dimasukkan di babak pertama atau babak kedua. Even Ragnar Uratmangun sepertinya akan lebih sering menghangatkan bangku cadangan ya. Abang-abangan seperti Sen Patinama, Sandy Walsh, Ragnar, itu Tom Haye juga sepertinya akan lebih cenderung ke bangku cadangan gitu kan, karena banyak sekali nama-nama baru juga kan. Lalu ada Miliano Jonathan yang dipanggil, Michel Becker juga ada. Ini gokil. Mungkin James Raven di AFF kemarin ini membuktikan bahwa James Raven masih belum layak untuk tembus ke skuad utama timnas senior, karena mungkin ya James Raven masih harus menimba banyak ilmu dan juga pengalaman di timnas Indonesia underage gitu kan. Lalu ada nama Adrian Wibowo dari FC Wacker Innsbruck. Nah, ini nama-nama yang asing lagi nih, nama-nama yang familiar lagi nih ya. Semoga saja ini kita akan melihat John Herman Bulls atau gameplay permainannya Coach John Herman bersama timnas Indonesia Tier S skuad utamanya gitu kan. So, mungkin itu saja pembahasan tentang Garuda Calling. Sekali lagi disclaimer bahwa ini adalah bocoran, ini belum official announcement dari official media sosial atau website dari Timnas Indonesia itu sendiri. Ini hanya bocoran A1, gambaran akurasi 98% gue yakin.
dan ada banyak sekali nama-nama pemain dari Persija yang tidak dipanggil. Sepertinya hanya Sen Patinama dan juga Donitri yang masih dipanggil, sedangkan Jordi Amat, Nadio dan juga Rizky Ridho tidak kembali dipanggil. So itu saja pembahasan dalam video kali ini. Drop opini kalian tentang apa yang gue bahas. Kita sharing-sharing di sini, kita membahas timnas bersama. Disclaimer, tidak ada yang lebih tahu, tidak ada yang lebih paham, karena gue pun belajar dari kalian, guys. Gue pun ingin mendapatkan insight-insight dari kalian di kolom komentar, sehingga kalau ada opini-opini dari kalian yang gue rasa menarik, akan gue bahas di episode selanjutnya. Akan gue bahas opini-opini kalian, karena kita sebagai sesama supporter timnas Indonesia, sebagai pecinta sepak bola, kita ingin sharing euforia, kita ingin sharing update apa yang terjadi kepada timnas kita. So itu saja pembahasan dalam video kali ini. Ini channel baru gue, subscribe seikhlasnya, dukung seikhlasnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye.